Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada 4 ayat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 11, 12, 13 dan 14. Ini semuanya menjelaskan tentang ilmu faraid. Pesan-pesan yang ada di 4 ayat ini adalah pesan tentang ilmu faraid. Pada ayat yang ke-13 dan 14, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kemudian pada ayat yang ke-13, ayat itu berbunyi, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Pada ayat yang ke-13 dan ke-14 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita dengan tilka hududullah. Ketentuan-ketentuan itu adalah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada surganya, ke dalam surganya, abadi di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itu adalah keberuntungan yang teramat besar. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasannya, hukum-hukumnya, maka yudkhilhu naran khalidan fiha, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan atau hukuman yang pedih. Ini pesan bagi kita semuanya, betapa pentingnya kita itu melaksanakan hukum-hukum Allah terkait dengan hukum waris, dengan hukum faraid, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada mereka-mereka itu yang taat pada hukum-hukumnya dengan surganya dan akan mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah sebuah keberkahan bila mana kita mengamalkan hukum-hukum Allah, termasuk diantaranya adalah ilmu faraid. Artinya kita memberikan hak waris kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka di situ akan ada keberkahan. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak menggunakan hukum-hukum Allah, termasuk diantaranya adalah membagikan warisan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengancam dengan nerakanya. Ini adalah pesan penting bagi kita, agar kita di dalam masalah membagi warisan mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Toh sekalipun misalnya setelah kita itu melaksanakan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah, kemudian kita akan membagi rata kepada orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, kita akan membagi rata, maka berarti itu adalah bagian dari sebagian yang berhak kepada kerabat-kerabatnya yang lain. Tapi yang terpenting bagi kita adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah terlebih dahulu. Itulah sebagian dari bagaimana
kita itu mempelajari ilmu faraid agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk terlalu jauh terhadap bagaimana cara membagi warisan dan bagaimana cara mempelajari ilmu faraid dengan singkat dan simpel, dengan tidak meninggalkan teori-teori salaf yang telah ditentukan, digariskan, diatur oleh para ulama dalam kitab-kitab, dalam karya-karya mereka, maka sebaiknya kita terlebih dahulu mengenal mengenal apa itu tirkah. Tirkah itu adalah kekayaan atau aset yang ditinggalkan oleh mayit, oleh seseorang. Ketika seseorang meninggal dunia, meninggalkan aset-aset itu dikatakan dengan tirkat atau tarikat, atau disebut dengan pusaka yang ditinggalkan oleh mereka. Dan sebelum tarikat atau tirkat ini diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka ada 4 hal yang harus dilalui sebelumnya. Tidak boleh harta warisan itu kemudian dibagi-bagikan sebelum 4 hal ini dilaksanakan. Yang pertama adalah hak yang terkait dengan ainut tirkah, dengan materi tirkat, seperti zakat mal. Misalnya ada orang meninggal dunia meninggalkan banyak sapi misalnya, atau unta, di mana sapi dan unta itu sudah berkewajiban zakat, atau meninggalkan biji-bijian atau buah-buahan yang wajib dizakati, maka yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum barang-barang tersebut diberikan kepada ahli warisnya adalah zakat. Zakat harus dikeluarkan karena itu adalah hak dari al-asnaf as-samawiyah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu bukan bagian dari tirkat yang diterima atau yang dibagikan kepada ahli waris. Yang kedua adalah yang harus dikeluarkan terlebih dahulu adalah biaya tajhizul mayit, biaya perawatan mayit yang tidak terlalu irit dan juga tidak terlalu boros. Artinya sifatnya tawassut, tidak irit dan tidak boros. Itu yang harus dikeluarkan. Misalnya ada orang meninggal karena hidup di kota, kehidupan di kota itu semuanya serba bayar. Yang memandikan harus bayar, yang menggotong bayar, yang menggali kuburan bayar, kemudian tempat penguburan harus bayar. Maka semuanya itu harus dilunasi terlebih dahulu sebelum tirkat diberikan kepada ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah hutang piutang. Jadi kalau mayit itu memiliki hutang piutang, baik hutang kepada Allah atau hutang kepada sesama. Hutang kepada Allah, misalnya orang itu sudah pernah berkewajiban haji tapi tidak naik haji, maka sebagiannya harus diambil untuk menunaikan ibadah haji karena dia sudah berkewajiban haji namun tidak haji. Itu termasuk diantara hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hutang piutang terhadap adami, terhadap sesama, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum mayit itu, kalau bisa sebelum mayit itu dikuburkan sudah dikeluarkan hutang-hutangnya, dibayari, dilunasi hutang-hutangnya. Begitu mestinya. Akan tetapi kalau ada misalnya sebagian ahli waris yang menanggung untuk sementara, maka tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wasiat dengan kadar maksimal sepertiga dari aset kepada orang lain. Jadi misalnya dia pada masa hidupnya pernah berwasiat. Wasiat ini
memiliki dua arti. Wasiat yang pertama memiliki arti isok. Kemudian yang kedua memiliki arti pemberian. Ya, pemberian yang nanti akan dilestarikan setelah mayit itu meninggal, setelah orang itu meninggal. Yang dimaksudkan wasiat di sini bukan wasiat yang bermakna pesan-pesan, karena ada wasiat itu bermakna pesan-pesan, yaitu pesan untuk mengurus sesuatu apabila dia sudah meninggal, misalnya kepada salah seorang kerabatnya untuk menguruskan apa anak-anaknya atau usahanya atau apa agar anaknya tidak terlantar misalnya, itu namanya isok yang menerima disebut dengan wasi. Kemudian ada wasiat yang bermakna pemberian. Pemberian yang dilestarikan setelah dia meninggal. Artinya sebelum dia meninggal, barang yang diwasiatkan itu masih tetap menjadi hak milik dari orang tersebut. Namun apabila dia sudah meninggal, maka wasiat ini harus dilaksanakan terlebih dahulu, diberikan, dan itu maksimal sepertiga, tidak boleh melebihi sepertiga kecuali dengan ada persetujuan dari ahli waris. Nah, ini wasiat yang bermakna pemberian. Jadi selama orang tersebut belum meninggal, maka belum terjadi perpindahan tangan kepada musholah. Orang yang menerima wasiat itu dalam konteks ini disebut dengan musholah. Kalau barusan disebut wasi yang menerima, sekarang musholah. Dan ini hukumnya sunnah. Terlebih kepada misalnya kerabat-kerabat yang tidak memiliki hak waris. Suatu contoh misalnya seperti seseorang itu hidup bersama dengan cucu dari anak perempuannya. Misalnya sedari kecil cucu dari anak perempuannya ini tinggal bersama kakeknya atau tinggal bersama mbah, bahasa Jawanya mbah, tinggal bersama neneknya. Ini kalau dalam bahasa Arab cucu ini disebut dengan bintul binti atau ibnul binti. Hubungannya sangat dekat dengan mayit karena ini adalah cucu dari anak sendiri, bukan cucu samping. Tapi dalam hitungan mereka-mereka yang memiliki hak waris, ini tidak memiliki hak waris yang disebut dengan ashabul furud atau disebut dengan ashabut ta'sib, tapi ini disebut dengan dzawil arham. Maka misalnya simbah itu meninggal atau si nenek itu meninggal, maka bintul binti atau ibnul binti tidak mendapatkan hak waris. Dengan demikian orang tua itu harus peka. Yang orang yang merawat anak itu harus peka bahwa cucunya besok-besok apabila meninggal dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal dia sudah hidup serumah, sudah bertahun-tahun, bahkan bisa jadi anak cucunya ini yang membiayai, yang merawat kakek dan neneknya ketika dia sudah usia senja. Namun ketika meninggal justru dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka kepekaan orang tua di sini sangat penting sekali. Maka berilah dia bitorikil wasiyat. Ini kalau masih dalam lingkup sepertiga, maka tidak membutuhkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada berikutnya. Ketika kita sudah mengetahui bahwa 4 hal ini harus diselesaikan, maka berikutnya apa saja yang menyebabkan seseorang itu memiliki hak waris. Yang pertama adalah ada 3 hal yang menyebabkan seseorang dengan orang yang lain ini memiliki hubungan hak waris. Yang pertama adalah hubungan kekerabatan, tapi dengan aturan-aturan tertentu. Tidak semuanya kerabat kemudian mendapatkan hak waris, karena ada yang disebut dengan ashabul furud, disebut dengan ashabut ta'sib, juga disebut dengan dzawil arham.
Malah ada Baitul Mal Al-Muntazim. Kemudian hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan setelah seseorang, lah itu seorang perempuan misalnya dengan seorang lelaki, terikat sebuah tali pernikahan di antara mereka berdua, meskipun zamannya, waktunya hanya sebentar, maka sudah ada saling hak waris mewarisi di antara kedua orang itu, meskipun tidak kumpul sampai punya anak. Ini sebab pernikahan. Kadang-kadang hal ini orang itu kalau misalnya terjadi keberatan untuk memberikan kepada salah satu, jika di antara mereka berdua, jika salah satunya ada yang meninggal. Tapi ini adalah hukum Allah dan di situ ada keberkahan. Kemudian ada pemerdekaan. Ini mungkin kalau sekarang ini sudah sulit ya, bukan tidak ada pemerdekaan, karena sudah hampir tidak ada ya istilah perbudakan di dunia. Meskipun bisa saja, bukan hanya bisa saja, bisa terjadi kan. Kemudian hal-hal yang menghalangi hak waris. Hal-hal yang menghalangi hak waris itu, satu diantaranya adalah membunuh. Kadang-kadang orang itu untuk mendapatkan aset seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan atau pasangan suami istri, tergesa-gesa, terburu-buru untuk mendapatkan haknya, sehingga ada usaha dan upaya untuk menghilangkan, menghabisi salah satunya dengan motif untuk mengambil kekayaan yang dimiliki oleh dia. Padahal hal ini justru itu menjadi sebab dia tidak mendapatkan apa-apa. Man ista'jala syai'an qabla awanihi maka uqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa dalam sesuatu itu sebelum waktunya, maka akan disangsi dengan tidak mendapatkannya. Jadi justru tidak mendapatkannya. Misalnya ada orang mati misterius, setelah diusut dan diusut oleh pihak berwenang, misalnya kepolisian, ternyata mengarah kepada seseorang yang merupakan istrinya atau saudaranya misalnya, dengan motif untuk menguasai harta yang ditinggalkan oleh korban, maka justru dia tidak mendapatkan apa-apa dari harta yang ditinggalkan oleh korban. Ini menurut fikih Islam. Yang kedua, sifat budak juga sudah tidak ada, makanya kita itu sudah terlalu panjang dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan agama. Itu jadi terjadi perbedaan agama. Orang tuanya misalnya, naudzubillah, orang tuanya Kristen, anaknya misalnya Islam, atau orang tuanya Islam, ayahnya Kristen, termasuk dalam hal ini adalah ridha murtad. Inilah yang menghilangkan hak waris seseorang dari mereka-mereka yang punya hubungan kekerabatan, baik itu saudara, ibu, ayah dan ibu dan selainnya. Kemudian kita masuk pada pelajaran berikutnya adalah bagaimana kita membagi warisan itu ya. Kita kenalkan di sini adalah suatu keharusan bagi kita sebelum kita itu memproses pembagian warisan, mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris ya. Mengetahui hak ini kunci utama. Jadi kunci utama adalah mengetahui berapa besaran yang dimiliki oleh masing-masing hak waris akan haknya pada tirkat yang ditinggalkan oleh mayit ya. Ini adalah kunci utama. Dan di buku ini sudah diterangkan semuanya berikut dengan syarat-syaratnya dengan simple, dan insya Allah bisa dipahami secara baik lah. Bisa dilihat nanti di halaman 10 dan halaman 11 lah ini. Jadi harus mengetahui berapa besaran daripada hak yang diterima oleh mereka. Itu kunci utama.
Contoh misalnya, ya, ada orang meninggalkan suami, berarti ini yang mati adalah perempuan, ya, meninggalkan suami. Bahasa Arabnya suami itu adalah zawj. Jadi saya tulis bahasa Arab saja karena ini adalah bahasanya Al-Quran, jadi saya tulis dengan bahasa Arab, pengantarnya dengan bahasa Indonesia. Ini gabung antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ya. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan suami misalnya, dan meninggalkan saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung ini bahasa Arabnya adalah ukhtun syakikoh. Saya tulis koh di sini biar singkat. Jadi meninggalkan suami, meninggalkan ukhtun syakikoh, kemudian meninggalkan umun. Misalnya umun ini bahasa Arab, misalnya adalah ibu, ya. Nah, sebelum kita memproses, maka kita harus mengetahui dulu berapa hak yang diterima oleh suami, berapa hak yang diterima oleh ukhtun syakikoh, dan juga berapa hak yang diterima oleh umun. Kita buka misalnya halaman 10 dan halaman 11, kita temukan di sini bahwa setelah dipelajari, zaujun ini karena tidak istri yang meninggal tidak meninggalkan anak, misalnya meskipun dia hidup sudah bertahun-tahun tapi tidak punya anak, baik dari dia ataupun dari orang lain, memang kosong tidak punya anak, maka suami di sini mendapatkan setengah. Kita tulis setengah di sini atau 1/2 ini. Kemudian ukhtun, lah ini ukhtun syakikoh, kita baca juga di sini. Nah, di halaman 11, kita buka di halaman 11 juga. Setelah kita mempelajari ukhtun syakikoh dengan syarat-syaratnya, juga mendapatkan setengah, ya, mendapatkan setengah. Kemudian kita lihat di sini umun, berapa bagiannya ibu. Bagiannya ibu itu kita pelajari juga, ternyata kita temukan di sini adalah 1/3. Nah, ini. Maka ini harus diproses, karena kalau tidak diproses, maka misalnya setengah dari aset langsung kita berikan kepada suami, diberikan separuh misalnya, separuhnya kita berikan kepada ukhtun, kan sudah habis tirkat. Bagaimana sekarang dengan bagian umun? Kan tidak dapat. Disinilah membutuhkan proses, yaitu proses membuat asal masalah. Lah itulah. Karena kalau bagian-bagian yang menjadi hak ahli waris itu memang sudah cocok misalnya dengan tirkat, bagiannya sudah cocok, ngepas dengan tirkat, tidak ada masalah, misalnya tidak melakukan proses panjang. Akan tetapi karena ini tidak cocok, maka kita membutuhkan proses panjang. Maka kita harus membuat asal masalah. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, asal masalah itu apa? Ya. Asal masalah itu adalah sejumlah angka atau angka untuk membuat paket tirkat atau bagian tirkat. Jadi asal masalah itu adalah angka untuk membuat paket tirkat. Taruh misalnya sekarang yang akan diwaris misalnya karena orang yang meninggal itu meninggalkan beras misalnya, meninggalkan beras misalnya sebanyak 8 kintal atau berapa lah, katakan kita dia meninggalkan beras 8 kintal misalnya. Karena tidak harus uang yang ditinggalkan itu, aset itu bisa bermacam-macam, bisa berupa mithli bahasa Arabnya,
sesuatu yang ditakar atau ditimbang. Nah, itu misalnya yang akan diwaris terlebih dahulu. Lah, maka kita sekarang ini membuat asal masalah. Tirkat atau aset yang ditinggalkan yang berupa beras 8 kintal itu kita akan memaket-maketnya terlebih dahulu. Kita akan membungkusnya terlebih dahulu biar nanti mudah dibawa oleh mereka-mereka yang berhak, kan begitu. Bagaimana caranya untuk membuat paket tirkat, kan gitu. Maka di sini ya, dijelaskan cara membuat asal masalah. Kita lepas dulu dari sini. Kita akan mengambil contoh lain, ya. Cara membuat asal masalah lah ini. A. Jika hanya terdiri dari ahli waris asabah, maka menggunakan jumlah orang. Jika terdiri dari ahli waris asabah, maka menggunakan jumlah orang. Kita hapus dulu di sini. Ini kita hapus dulu karena kita masuk pada bagaimana kita membuat asal masalah. Nanti juga akan sampai kepada proses itu. Jika terdiri dari ahli waris asabah, misalnya ada orang meninggal hanya meninggalkan anak, ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya anak laki-lakinya 2, maka ibnani misalnya, anak laki-lakinya 2, ya, anak laki-lakinya 2, ibnani. Kemudian meninggalkan bintani, anak perempuan, 2 anak perempuan. Nah ini ibnani dan bintani. Asalnya bintun ini adalah ashabul furud, orang yang berhak mendapatkan bagian pasti. Maksudnya bagian pasti, bagiannya sudah tertera, ada di dalam Al-Quran. Itulah yang disebut bagian pasti. Bagiannya sudah jelas. Kalau ibnun itu bagiannya, besarannya tidak jelas, tapi pasti mendapatkan warisan kalau ibnun, meskipun takarannya tidak tertentu besarannya berapa. Makanya ibnun ini disebut ahli waris asabah. Nah ini apabila berkumpul antara ibnun dan bintun, maka semuanya menjadi asabah. Nah ini berapa asal masalahnya? Berapa kita ini akan memakai tirkat, akan mengkotak-kotak tirkah yang misalnya 6 kintal misalnya atau 8 kintal misalnya. Maka kita ini karena ada prinsip lidzakari mislu hadzil unsayain, maka di sini 1:2. Jika hanya terdiri dari ahli waris asabah, maka menggunakan jumlah orang dengan prinsip lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau prinsip lidzakari mislu hadzil unsayain kita terapkan di sini, yang laki-laki itu dianggap 2, maka di sini ada 4 orang sebetulnya. Meskipun ini 2 orang, ini dianggap 4 orang. Kemudian kita melihat bintani ini dianggap 2 orang, tetap 1 kepala. Kalau ini 4 kepala sekarang. Nah, menghitung jumlah orang. Lah jumlah orang di sini semuanya dianggap 6. Jadi kita membuat asal masalah 6. Inilah asal masalah. Ini adalah angka 6 ini sebetulnya paket tirkat yang dipersiapkan untuk dibawa oleh masing-masing ahli waris. Lah dapat 6, asal masalahnya 6 ibnani. Kemudian karena lidzakari mithlul hadzil unthayain, ini dapat 2, kemudian ini dapat 1. Ini misalnya angka 6, kemudian kita paket, kita kotak-kotak misalnya menjadi 6. Ini kan 6. Ini asal masalah. Karena lidzakari mislu hadzil unthayain, ibnani ini yang dianggap 4 orang. Lah ini
mengambil satu-satu. Nah, kan 4 orang satu-satu. Kemudian Bintani mengambil satu-satu. Jadi kesimpulannya Ibnani kan mendapatkan 2 pada ujungnya. Yang ini juga mendapatkan 2. Oke, yang ini mendapatkan 1. Jadi ini bintun, ini bintun, kemudian ini ibnun yang dianggap 2 orang, kemudian ini ibnun yang dianggap 2 orang. Ini kalau ahli warisnya berupa ahli waris asabah. Cara membuat asal masalah yaitu dengan menghitung adadur ru'us atau jumlah orang. Kemudian yang kedua adalah jika terdiri dari satu kelompok ahli waris, 1 orang atau 1 kelompok ahli waris yang mendapat bagian pasti, kemudian bersama di situ juga ada ahli waris asabah, maka menggunakan penyebut ahli waris bagian pasti. Contoh, misalnya ada orang meninggal dunia meninggalkan akhun li'um. Akhun li'um ini bahasa Arabnya, akhun li'um bahasa Indonesianya adalah saudara seibu. Hanya meninggalkan itu, kemudian meninggalkan akhun syakik. Akhun syakik ini adalah saudara sekandung seayah seibu. Ini adalah saudara seibu, ya, seibu saja ini. Ini adalah saudara seayah seibu, meninggalkan ini. Akhun li'um dan akhun syakik. Nah, akhun li'um ini setelah kita pelajari berapa haknya, karena akhun syakik tidak bisa menjadi penghalang terhadap akhun li'um. Tidak kuat untuk menghalangi akhun li'um mendapatkan hak waris. Akhun syakik dan akhun li'um kumpul. Maka kita ambil yang ashabul furud terlebih dahulu, karena bagiannya sudah jelas ada, ketentuannya jelas ada. Tetapi kalau akhun syakik yang asabah, maka tidak pasti berapa besarannya. Maka kita ambil yang jelas berapa besarannya terlebih dahulu, yaitu akhun li'um mendapatkan, karena ya pilihannya sendiri dan tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang memahjubkannya, maka ini mendapatkan 1/6, ya, mendapatkan 1/6 ini. Kemudian ini mendapatkan asabah atau sisa lah begitu. Kembali kepada pembahasan kita, yaitu membahas asal masalah. Ini kalau ashabul furud, ya, seorang atau 1 kelompok, ini bisa dikatakan seorang atau 1 kelompok bersama dengan ahli waris asabah, maka menggunakan penyebut dari orang yang memiliki hak pasti itu, yaitu akhun li'um. Jadi 6. Jadi kita memakai tirkat, mengkotak-kotak tirkat menjadi 6. Misalnya yang ditinggalkan itu 12 juta, maka kalau kita kotak menjadi 6, maka masing-masing kotak adalah 2 jutaan kan. 12 kita kotak menjadi 6 kan 2 jutaan. Atau 6 juta misalnya, maka kita kotak menjadi 1 jutaan. Nah, sekarang berapa hak yang didapat oleh akhun li'um? Maka tinggal sekarang asal masalah ini dibagi dengan haknya ini. Jadi 6, asal masalah dibagi dengan 6, dia dapat 1. Jadi dapat 1 kotak lah. Misalnya kita ibaratkan bungkus atau berkat atau apa, ini untuk bagian antum bawa. Misalnya sudah dipersiapkan. Kalau belum dipersiapkan, ya itulah bagiannya 1 kotak. Yaitu 1/6 ya, dapat 1. Jadi misalnya tirkatnya 6 juta. 6 juta misalnya. Kita kotak menjadi 6, kan 1 jutaan. Nah, dia mendapatkan 1 kotak, berarti ini langsung saja kasihkan 1 juta. Ya. 1 juta hanya ini. Kemudian akhun syakik ini asabah. Sisa. Dapat berapa? Ya 5 juta. Jadi singkat ini,
Jadi dapat 5 ini, dapat 5. Jadi sisa dari asal masalah 6 yang sudah diambil 1 untuk akhun li'um, maka tinggal 5 siham. 5 siham itu kemudian diberikan kepada akhun syakik. Ini kalau terdiri dari ahli waris ashabul furud yang kumpul dengan ashabut ta'sib dan ashabul furud hanya 1 orang atau 1 kelompok. Kemudian sekarang bagian yang ketiga, jika terdiri dari 2 atau lebih kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, maka diproses menggunakan salah satu dari 4 perbandingan. Kalau mau memproses dengan menggunakan an-nisabul arba, ya. Saya ulang, jika terdiri dari 2 atau kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, maka diproses menggunakan salah satu dari 4 perbandingan. Artinya ahli waris itu yang mendapatkan hak waris bagian pasti lebih dari 1 orang. Misalnya ada orang mati meninggalkan suami, diberi contoh zawat terusan, karena suami ini yang hampir pasti ada, ya. Ada zawat, ada ukhtun syakikoh misalnya, ya. Ini sama-sama mendapatkan hak waris secara pasti. Ini bagiannya pasti, ya, bagiannya pasti. Berapa besarannya, ya. Ini terdiri dari 2 kelompok atau lebih yang sama-sama mendapatkan hak waris yang bagiannya sudah ditentukan, disebut dengan ashabul furud, maka diproses saya ulang, maka diproses menggunakan an-nisabul arba atau menggunakan KPK, bisa saja, kelibatan persekutuan terkecil. Kita masuk dulu kepada an-nisabul arba. Sekarang dirinci. An-nisabul arba itu, an-nisabul arba. Ini dalam ilmu faraid ada istilah tamathul, ada istilah tadahul, ya, ada istilah tawafuq, ada istilah tabayun. Ada istilah tabayun dalam ilmu faraid. Maka diproses menggunakan salah satu an-nisabul arba. Kita lihat haknya dulu dari masing-masing orang yang menjadi ahli waris itu. Kita lihat suami, karena yang meninggal tidak meninggalkan anak sama sekali, maka dia mendapatkan setengah, ya. Kemudian ukhtun syakikoh, itu juga mendapatkan setengah. Nah, inilah yang dimaksud saya. Ada 2 kelompok sama-sama memiliki hak waris yang bagiannya sudah muqaddar, tertentu, ukurannya sudah pasti. Maka kita lihat dengan menggunakan an-nisabul arba, 1 tamathul. Bagaimana tamathul itu? Yang dimaksud tamathul adalah 2 angka yang sama, ya. 2 angka yang sama. Kita lihat sekarang pada penyebut dari masing-masing suami dan ukhtun syakikoh. Lah, ini penyebutnya adalah 2. Ini yang akan kita perbandingkan penyebutnya. Ini 2, ini 2. Tamathul itu adalah 2 angka yang sama. Maka cara membuat asal masalah, kita hapus dulu ini, ya, adalah mengambil salah satunya. Maka aset yang ditinggalkan tinggal membagi 2, ya. Aset yang tinggalkan kita bagi 2 karena asal masalahnya 2. Kemudian zawajnya dapat berapa dari 2 itu?
dapat 1. Kemudian ukhtun syaqiqah dapat berapa? Dapat 1. Ini sudah selesai sebetulnya. Nah, ini 1. Isi paket ini berapa? Ya tergantung. Misalnya tirkatnya 10 juta, kalau kita bagi 2, kita pakaikan 2 kan 5 jutaan. Maka Zawj dapat 1 paket berarti 5 juta. Kemudian ukhtun syaqiqah mendapat 1 paket 5 juta. Ini kalau angkanya sama. Nah, sekarang apabila tadahul, yang dimaksud dengan tadahul adalah 2 angka yang berbeda, angka yang lebih besar bisa habis bila dikurangi angka yang lebih kecil. Jadi umpamanya dikurangi berulang-ulang bisa habis seperti misalnya 2 dan 4 atau 2 dan 8 misalnya, atau 2 dan 6. Nah ini tadahul. Bila mana angka yang lebih besar bisa habis dikurangi oleh angka yang lebih kecil setelah dilakukan pengurangan 2 kali 3 kali, maka ini dikatakan proses tadahul. Maka cara membuat asal masalah mengambil yang lebih besar dari 2 angka itu. Contoh misalnya, ada orang meninggal dunia, yang ditinggalkan adalah suami lagi. Suami adalah suami ya. Ada suami, zaujun. Kemudian dia juga meninggalkan bintun, anak perempuan, ya. Meninggalkan bintun, anak perempuan, dan juga meninggalkan amun. Ini mungkin masih baru kawin ini, sehingga hanya meninggalkan 1 anak, atau anaknya banyak sebetulnya tapi semuanya mati, tinggal 1. Bisa saja seperti itu. Nah ini zaujun, karena yang meninggal hanya meninggalkan 1 orang anak. Nah, meninggalkan anak ya, saya ulang, karena yang meninggal, yang mati itu meninggalkan anak, tidak tertentu harus 1, 2, dan 3, pokoknya meninggalkan anak, apakah laki-laki ataupun perempuan, maka suami ini mendapatkan, yang asalnya mendapatkan setengah, sekarang turun menjadi 1/4 ya, menjadi 1/4. Jadi ini mendapatkan 1/4 ya, 1/4. Kemudian bintun ini mendapatkan setengah. Ya, karena hanya sendirian, bisa dibaca nanti di sini ya, tabel berapa hak dari bintun itu, karena bintun itu ada kadang-kadang mendapatkan setengah, kadang-kadang mendapatkan 2/3 apabila 2 orang atau lebih dan lebih. Kemudian bisa saja asabah. Namun tidak ada yang menghalangi bintun dari hak waris, sama sekali tidak ada. Ya, ada bintun, sekarang kita kasih bagiannya yaitu setengah. Kemudian amun itu ada dalam tabel asabah. Jadi sisa, kalau ada sisanya maka dikasih, kalau tidak ada maka ya harus rela tidak mendapatkan apa-apa. Tapi mudah-mudahan di sini ada bagiannya lah. Kasihan sudah kadung ditulis ini. Ya, ada amun ini mendapatkan asabah. Kita tulis di sini asabah atau baqi lah. Lah, kita sekarang bandingkan antara 4 dan 2. 4 dan 2 kita bandingkan, ternyata ini adalah tadahul. Kalau tadahul, kita bagaimana membuat asal masalah atau mengkotak tirkat, memakai tirkat itu? Maka kita ambil angka yang lebih besar yaitu 4, maka asal masalahnya 4 lah. Sekarang jadilah, kalau misalnya beras yang asalnya 1 karung jumlahnya 2 kintal, maka kita kotak menjadi 4, berarti isinya adalah 50 kilo, 50 kiloan kan? Kan 2 kintal itu 50 kilo. Kalau kita kotak menjadi 4, 50 kilo, 50 kilo. Kalau misalnya piring yang sama, jenisnya sama, ukurannya sama, harganya sama lah. Tidak ada yang lebih mahal, karena ini termasuk sama, ajizatnya sama.
ya mutasawil ajza, bahasa Arabnya itu mutasawil ajza, maka kita bisa bagi piringnya. Kalau sama 20 kita bagi menjadi 4, berarti kan per kotaknya, per paketnya isi 5 piring, kan begitu. Kemudian setelah kita membuat asal masalah 4 ini, kita akan memberikan kepada ahli waris, ya, ada paket tirkat yaitu 4 paket. Kemudian akan diberikan kepada suami, dia yang mendapatkan 1/4, tinggal 4 bagi 4, maka dapat 1 paket dia dari 4. Kemudian 4 kita bagi 2, maka sekarang ini ada 2, karena 4 dibagi 2 menjadi 2, dapat 2 paket. Nah, ternyata ada sisa siham. Kan siham sekarang yang dibagikan kepada ahli waris hanya 3, tinggal 1. Maka satunya ini kita berikan kepada Amun. Maka sekarang sudah selesai sebetulnya. Tinggal kita melihat isi paket itu berapa besarannya. Tinggal melihat barangnya. Kalau beras berarti dia dapat 50 kilo. 50 kilo dari 2 kintal zawaj. Kemudian bintun dapat 1 kintal, ini dapat 50 kilo, kan gitu, 50 kilo. Ini sudah selesai. Kemudian ada tabayun, ya, ada tabayun. Ini tadahul yang kita hapus barusan sudah selesai, kita bahas. Sekarang ada tabayun, ini kita bahas terlebih dahulu. Ada tabayun. Tabayun itu adalah 2 angka yang tidak sama. Ada 2 angka tidak sama, namun tak bisa dikurangi oleh angka yang lebih besar. Apabila dikurangi angka yang lebih kecil, lah ini tidak bisa habis. Beda dengan tadahul barusan. Kalau yang tadahul bisa habis, semuanya ini bisa habis. Misalnya 2 dan 4 barusan dikurangi 4 kurangi 2 menjadi 2 kok habis. Lah ini kalau tabayun tidak. 2 angka berbeda, yang lebih besar bila dikurangi yang lebih kecil 2 atau 3 kali tidak akan bisa habis, ada sisanya. Ini tabayun. Maka lah ini mengalihkan. Jadi 2 angka itu dikalikan, jumlahnya menjadi asal masalah. Contoh yang tabayun, ada orang meninggalkan, misalnya kita kasih contoh suami lagi. Ada orang meninggalkan suami, karena ini contoh yang lebih mudah untuk kita paham. Kemudian meninggalkan ibu, ya, meninggalkan ibu, lalu meninggalkan amun misalnya, paman. Kita cari dulu hak-hak mereka ini. Ditulis semacam ini, amun kita letakkan di bawah, karena biar mudah prosesnya. Diletakkan di atas sebetulnya tidak apa-apa, tapi amun ini adalah ahli waris asabah. Kita lihat sekarang berapa haknya suami. Kita lihat di tabel, ternyata kita ketemukan di sini adalah setengah, karena istri yang meninggal tidak meninggalkan anak. Kemudian Umun dapat 1/3. Ini Amun dapat sisa. Kita lihat sekarang untuk membuat asal masalah, berapa kita akan memetak tirkat itu. Kita petak tirkat itu menjadi berapa, maka kita lihat angka 2 dan angka 3 ini. Kita lihat ini bukan tamasul, bukan tadahul, tapi masuk pada pengertian tabayun. 2 angka berbeda, angka yang lebih besar bila dikurangi ya angka yang lebih kecil, ya 2 atau 3 kali, tidak akan bisa habis. Ya, tidak akan bisa habis, ngepas 0, tidak bisa. Maka kita sekarang mengalihkan angka ini. Salah satunya kita kalikan pada yang lain, 2 kali 3 sama dengan 6 lah. Jadilah asal masalah. Kita tinggal membagi tirkat itu menjadi 6 bagian, seperti itu. Kemudian berapa hanya zaujun dari 6 bagian itu, tinggal kita bagi sekarang. 6 dibagi 2, 3, dapat 3. Kemudian
Umun itu dapat berapa? 6 kita bagi 3 dapat 2. Alah, ternyata siham yang telah diberikan kepada ashabul furud ini hanya 5, tinggal 1. Nah, 1 ini diberikan kepada siapa? Masih ada ahli waris, itu Amun asobah. Ya, maka 1 ini kita berikan kepada Amun. Selesai sudah. Lah ini. Kemudian berikutnya adalah tawafuk. Ya, tawafuk itu kita hapus dulu ini karena sudah banyak ya, sudah penuh papannya, kita hapus. Nah, sekarang tadahul. Tadahul itu apa? Tadahul itu adalah 2 angka berbeda ya, 2 angka berbeda. Bila angka yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil juga tidak bisa habis, tidak bisa habis. Hanya saja lah ini perbedaannya, lah ini angkanya sama-sama genap. Nah, tawafuk namanya sama-sama genap ya. Ini keliru. Mohon maaf, ini namanya manusia menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang kadang-kadang ya keliru juga, padahal baru diucapkan tapi antara mulut dan tulisan itu bisa berbeda. Inilah manusia. Itu tawafuk ya. Tawafuk ya. Tawafuk itu adalah singkatnya begini. 2 angka yang berbeda. Angka yang lebih kecil tidak bisa menghabiskan angka yang lebih besar. Lah ini. Tidak bisa menghabiskan angka yang lebih besar. Tapi ada angka lain selain angka 1 yang bisa menghabiskan keduanya. Nah itu. Kalau angka 1 ya bisa habis semuanya. Angka apa saja bisa habis oleh angka 1. Cuman ciri-cirinya dalam ilmu faraid, nah ini sama-sama genap. Biasanya sama-sama genap. Contoh misalnya ya ada 6 dan 8. Atau ada 4 ya. Dan 6. Ini antara 4 dan 6 dan antara 6 dan 8 kita lihat angka yang lebih besar. Ini angka yang lebih besar bila dikurangi angka yang lebih kecil, lah ini tidak bisa habis. 8 dikurangi 6 sisa 2. 2 dikurangi 6 ya menjadi minus sekarang. Punya hutang dia kan. Kemudian 6 dikurangi 4 jumlahnya 2. 6 dikurangi 2 dikurangi 4 tidak bisa. Lah ini sama-sama jadinya sama-sama genap. Inilah yang membedakan dengan tabayun ya, yang membedakan dengan tabayun. Lah juga yang membedakan dengan tadakhul. Tadakhul itu habis. Tapi kalau tabayun ketika dikurangi yaitu juga tidak habis. Tapi angkanya satunya ganjil, satunya genap. Kalau yang ini sama-sama genap angkanya. Ya. Jadi 4 dikurangi 6 dikurangi 4 kan tinggal 2, 2 dikurangi 4 tidak bisa. Maka bagaimana cara membuat asal masalah? Kalau seperti ini, kita temukan angka seperti ini, maka kita ambil separuh dari angka. Mana saja sudah angka yang sebelah sini boleh, yang sebelah sini boleh. Kita ambil separuhnya. Di sini separuhnya 2. Setengahnya kita ambil, kemudian kita kalikan kepada angka satunya ini ya. Angka utuh. Jadi misalnya 2 kali 6 12 ya itu. Atau kalau kita mau mengambil separuhnya ini boleh. Jadi separuhnya 3, separuhnya 6, 3. Nah, 3 ini kita kalikan ke 4 ya 12 juga. Jadi boleh dari sisi mana saja Anda mengalikan boleh. Nah, contohnya begini. Kita buat contoh sekarang. Ya. Kita buat contoh ada orang meninggal dunia meninggalkan zaujah. Ini masuk kepada proses ya.
Ini ada zaujah, kemudian ada akhun lium, kemudian ada amun, ya. Zaujah, karena suaminya di sini setelah kita lihat suaminya tidak meninggalkan anak, baik anak dari dia atau anak dari orang lain, misalnya dari istrinya yang lain, kosong misalnya, nggak punya anak siapa-siapa, atau sudah punya anak tapi anaknya sudah meninggal terlebih dahulu, itu sama saja dengan tidak ada. Nah ini zaujah, ini dapat seperempat ini adalah bagian dari maksimal zaujah. Zaujah itu juga tidak memiliki harod ya. Kemudian akhun lium mendapatkan 1/6. Akhun lium ini atau ukhtun lium sama saja, ini mendapatkan 1/6. Kemudian amun itu adalah asobah. Lah ini kita lihat sekarang untuk bikin asal masalah. Seperti keterangan saya barusan, bahwa kita pastikan dulu berapa haknya sebelum kita membuat ahli waris. Kalau ini sudah valid, ini sudah benar, maka cara membuat asal masalah kita insya Allah dipastikan benarnya, hampir dipastikan benarnya. Ini adalah tawafuk. Jadi 4 dan 6. Maka kita ambil separuh, yaitu angka 4 ini kita ambil separuh, yaitu 2, kita kalikan 6, 12. Atau kita ambil separuh dari angka 6, yaitu 3, kita kalikan 4 menjadi 12, sama. Jadi sekarang tirkat itu kita perkirakan ada 12 kotak kalau masih belum dihadirkan di tempat, yaitu barang yang akan diwariskan. Kadang-kadang ada yang belum dihadirkan di tempat, ada yang sudah dihadirkan di tempat, karena tidak semuanya mungkin bisa diwaris pada saat itu, hanya sebagiannya yang diwaris. Misalnya ahli warisnya mengajak, wah ini yang diwaris yang beras saja dulu, kemudian yang piring-piring bagaimana, kemudian yang ini kan. Tidak semuanya diwaris pada saat itu. Barangkali ada pula sebagian dari aset yang bermasalah, kita menyelesaikan dulu aset-aset yang bermasalah itu. Misalnya kita bagi menjadi 12 paket sekarang ini. Ini asal masalah sebetulnya yaitu tirkat yang dipaket-paket, itu asal masalah. Kita 12 kita bagi 4, maka dapatnya 3. Ini zaujah dapat 3 dari 12. Jadi kalau 12 juta dapat 3 paket ya, karena 12 juta itu kita kotak-kotak menjadi 1 jutaan, dia dapat 3, maka dia dapat 3 juta. Kemudian di sini ada akhun lium, saudara seibu, dapat 1/6. 12 bagi 6 dapat 2. Lah ini amun yang banyak ini, ya. Dapat berapa? Dapat, tinggal menjumlah saja. Berapa siham yang sudah diambil dari asal masalah? Hanya 5. Tinggal 7 siham. Tinggal 7 siham ini. Jadi amun dapat 7. Ini paling banyak dalam keluarga ini, amun dapat 7 ya. Kemudian sekarang muncul pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau angka-angka itu lebih dari 2 misalnya? Ada yang mendapatkan 1/4 misalnya, ada yang mendapatkan, saya hapus dulu karena terlalu ke bawah, saya tulis di atas saja ya. Misalnya ada orang di antara hak waris itu ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan 1/4 misalnya, ada yang mendapatkan 1/3 ya. Maka bagaimana ini? Ini cara membuat asal masalah. Cukup memangnya ada lagi misalnya. Ada yang mendapatkan 1/3, 1/4, kemudian ada yang mendapatkan 1/8 misalnya. Ya. Misalnya hanya contoh. Ini kita mengambil angka terbesar, 2 angka terbesar ya. Jadi tidak usah bandingkan semuanya, menjadi repot bagi kita saudara ya. Jadi kita ambil angka terbesar. Angka terbesar di sini adalah 8, ini 8 dan 6. Kemudian kita bandingkan 6 dan 8 ini. Ini tawafuk kan begitu kan. Tinggal mengambil separuh dari angka 6, yaitu 3, kita kalikan 8.
3 ke 8 yaitu 24. Kemudian kalau kita balik separuh dari 8 yaitu 4, kita kalikan 6. 4 kali 6 sama dengan 24 juga, sama. Kemudian ini 4 dan 3 ini enggak usah dianu ini. Tidak usah dilihat ini. Tinggal 2 saja yang dilihat. Memakai KPK istilahnya bagi pemula kalau belum bisa mahir ya, belum mahir dalam An-Nisabul Arba, menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Ini lebih mudah tapi bagi pemula. Kalau sudah dipelajari maka menggunakan An-Nisabul Arba itu lebih mudah daripada KPK. Langsung ya. Kelipatan persekutuan paling kecil. Nah ini kalau kita angka 6, angka 4, angka 3, angka 8 ini kalau kita lipatkan ini akan bersekutu pada angka berapa? Yaitu 6, 12, 18, 24, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 3, 6, 9, kemudian 12, 16, 12, 15, 18, kemudian 21, kemudian 24. Berarti ketemu di angka 24. Ini nggak usah pikir apakah tamasul, apakah tadahul, apakah tawafuk, apakah tabayun. Langsung mengambil angka di mana terjadi persekutuan di antara beberapa angka itu setelah terjadi kelipatan. Itu diantaranya. Ini membahas mengenai cara membuat asal masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya terlebih dahulu. Ini kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.